lebih fokus dan emang lebih pengen fokusnya tuh kayak ke Jepang. Marketing Iya. dari ini lu, mungkin tim marketing lu udah. Iya sih. Iya. Soalnya kalau sebenarnya orang marketing itu pasti ngelihat pasarnya gede di mana. Ya udah di situ fokusnya. Kembali lagi, ini pergibahan lagi nih. Lu kan sempet keluar dari agensi yang pertama nih. Iya. Sempat ada gembor-gembor bahwa Anda akan debut di sebuah grup baru dan menjadi leader. Dengan nama panggung yang baru. Betul sekali. Iya. Apa yang sebenarnya terjadi Bapak Edward dengan grup itu dan agensi itu gitu. Ini orang-orang pasti butuh klarifikasi. Jadi kalau misalnya yang apa? Cuma di channel Alpiandi. Subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube gue juga. Nah, oh iya benar-benar lo di official. Ada. Mana nih Simpang kok nggak siur. ada kabar selanjutnya nih, nggak ada kabar selanjutnya. Enggak. Gue bilangnya itu kan kalian udah dengar tadi ketidakjelasan Iya. company One For You gue. Iya. Nah, company yang ini tidak jelas lagi Tapi nggak jelas lagi ternyata ya. Iya. Kayak Anda jatuh di lubang yang sama 2 kali, malah lubang yang makin dalam kayaknya. Iya. Makin tidak jelas. Jadi kayak yang jadi ceritanya kalau itu sih beneran kayak yang waktu itu kayak kalau misalnya fans gue juga gue kadang-kadang kayak sarcasm kayak di Insta story gue kadang-kadang. Tapi emang gitu sih kayak yang ini bener-bener yang lu lihat, yang lu rasain kayak gimana sih ketidakjelasannya gitu. Tapi ini juga sebenarnya gimana ya? Agak disayangkan juga sih kalau yang ini. Jadi sebenarnya udah kayak lumayan oke nih. Udah lumayan oke kan dan lain sebagainya. Dananya. Tapi tiba-tiba jadi kita katanya itu company-nya itu ada satu investor. Ada satu investor kan. Tapi gara-gara waktu itu pas COVID-nya pas meledak gitu, terus kayak tambah memanjang gitu kan. Investornya jadi mundur perlahan. Betul. Mundur perlahan. Terus kayak yang investornya mundur perlahan, DPO-nya juga mundur perlahan. Terus jadi kalian terbengkalai aja gitu. Iya. Ya udah kalau misalnya udah mau batal ya udah cepet-cepet dibatalin gitu tuh loh. Oh iya. Daripada kurang gercep apa sih namanya? mutusinnya. Iya. Kalau emang udah nggak bisa ya udah cepetan diputusin, Iya. cepetan anak-anak Jangan ngambang gitu ya. jangan ngambang juga, terus kayak anak-anaknya biar bisa ke tempat lain, bisa ngapain gitu kan. Tapi di situ tuh kayak itu sih yang jadi permasalahan utamanya. Ketidakjelasan Terus, dari agensi. iya. Abis itu kalian pun keluar dari agensi itu dengan ketidakjelasan aja gitu. Oh, gue sih jelasin sih. Kayak Oh. cepetan dikeluarin gue biar gue ngapain di sini? Iya. Gue buang waktu ngapain gitu kan. Gue Jadi lu minta dikeluarin kalau lu. enggak sih kita semua. Oh, langsung. Ya kan lu sebagai leader kan minta Iya. semua dikeluarin kan. Iya. Jadi begitu, sudah terjawab mengenai Iya. kenapa tidak jadi debut dengan yang agensi kedua ya. Iya. Padahal rambut sudah dibiru-biruin. Iya. Tapi itu sih biru-biruin tuh bukan gara-gara gue Namanya nama Blue, cuman emang lagi pengen doang sih. Saat ini kan lu ada di agensi, ya mungkin Anda belum tahu, Iya, namanya Aimers ya. Betul banget. Aimers. Kenapa bisa bergabung sama agensi sekarang ini gimana? Jadi- Apakah lu ditemukan? Apakah lu approach sendiri? Ini sih lebih kayak apa sih? Jadi ada kenalan itu kan. Jadi begitu gue waktu pas keluar dari Si yang tidak jelas itu? yang tidak jelas itu. Yang tidak jelas itu. Iya. Kan udah Iya. udah 1 kali debut, Iya. udah pindah company 2 kali. Iya. Itu kan ceritanya. Secara kayak- pengalaman udah cukup lah. ya, banget. Udah cukup banget ya. Dan kayak yang kayak lebih itu sih lebih untuk karirnya ke depannya tuh lebih jelas gitu tuh loh. Mau gue pingin apaan, gue pinginnya kayak gimana dan lain sebagainya. Dan ini kebetulan mereka, lu ngerasa yang agensi baru ini satu visi misi sama lu. Betul. Jadi kayak sebenarnya waktu itu waktu gue kesana itu mereka pinginnya gue buat masuk ke boy group lagi nih ceritanya. Nah itu dia kenapa tiba-tiba memutuskan solo. Oh berarti sempat kepikiran mau dimasukin boy group lagi? Waktu pertama kali masuk meeting. meeting sama Aimers. sebelum kontrak, sebelum apa-apa. Jadi kan belum tanda tangan. ceritanya kan ketemu aja ngobrol gitu ceritanya. Terus kalau ngobrol-ngobrol, pertamanya mereka mikirnya kalau misalnya masuk grup gitu gimana gitu kan. Oh berarti sebenarnya mereka punya amunisi trainee berarti ya? Iya sekarang
mereka ada trainee kan. Iya. Ada trainee, emang mereka ada trainee buat nyiapin boy group ceritanya. Tapi aku waktu itu bilangnya mungkin kalau untuk sekarang itu gue lebih ingin kayak lebih fokus sendiri gitu tuh ceritanya. Dan gue nggak terlalu pingin kayak yang wah kayak debutnya yang wah banget yang megah itu. Gue cuman kayak pengen, sebenarnya gue bener-bener cuman waktu itu pikiran gue itu cuman pingin ya udah yang gue mau apa, gue pingin berkarir dunia musik. Ya udah cuman gue bilang aja ke mereka gue cuman mau bikin musik, gue bikin musik gue, terus buat kayak visi misi gue kayak mulai kayak lebih jelasnya itu ada lebih pendewasaan sih kalau yang gue lihat ya. Kalau dulu itu kan bener ya udah yang disuruh company disuruh oke gitu kan. Iya, gue melihat sebuah progres kedewasaan di lu ya. Jadi kayak sekarang itu kayak oke sih company mau apa tapi gue juga punya hak dan pendapat. Gue pingin bikin musik gue sendiri. Gue pingin berterima kasih buat kayak apa ya, membalas budi buat fans-fans yang masih menungguin gitu. Itu sih kalau visi misi gue sekarang, daripada bener-bener kayak yang nih gue kayak debut lagi gitu. Daripada gitu gue pengen yang terima kasih udah nungguin sampai sekarang. Iya. Ini nih gue kayak walaupun nggak terlalu kayak yang lu emang nggak target lu nggak yang megah-megah gitu debutnya. Yang gue bener-bener cuman kayak pengen berkarya lah. Iya bener banget. Iya. Cuman gitu doang sih kalau sekarang ceritanya. Habis ngomong sama Depianimnya itu kayak ya udah kamu solo aja. Oke. Lanjut ya. Iya, yang lu harapkan berarti nanti di debut lu yang kedua ini, berarti debut kedua lah itu kan ya. Betul sekali. Spoiler dikit gak sih? Maksudnya konsep debut lu nanti bakal kayak apa gitu. Nah, ini nih. Jadi ini dalam masa persiapan kan, terus gue juga sama Karantina sebenarnya kayak utek-utek lagu dan lain sebagainya. BTW lu lagu berarti full bikin sendiri? Enggak sih, kalau ini jadinya dibantu tapi tetap kan? Dibantu, terus gue mulai kayak hampir fullnya itu kayaknya nanti album selanjutnya. Oh iya, itu berarti lu sekarang sambil proses belajar ya software bikin lagu itu kan? Walaupun kayak udah belajarnya udah lama sih, emang udah dan lain sebagainya, tapi kayak yang bener-bener bikin satu produk yang full banget itu kan emang susah kan jadinya. Yang kali ini ambil bersama orang lain, tapi liriknya berarti full lu yang ini. Itu juga kayak separuh-separuh gitu. Oh, separuh ya. Oh, lu kayak ada timnya lah di agensi lu. Soalnya kan kayak penulis lagu kan juga ada kayak Iyalah. Nggak bisa ini yang bagian ini harus ini nih. Idealis. Tahu kan kayak orang-orang yang seni gitu kan. Iya. Ya sudahlah gitu kan. Nah, tapi ya itu sih kayak sebisa mungkin gue juga kayak ikut berpartisipasi dan lain sebagainya, dan juga lebih itu sih kayak yang kali ini lebih bener-bener walaupun gue belum bisa berpartisipasi sebanyak yang gue pingin, tapi gue kayak musik kayak gini ini yang gue mau. Oh iya. Jadi gue yang dari awal meeting dan lain sebagainya sama produsernya itu, gue doang yang meeting. Oh iya. Nggak sama company itu. Jadi gue yang kirim reference, gue yang kirim. Ini gue lagunya pengen gini. Yang modelnya kayak gini, nuansanya kayak gini, itu semuanya gue yang. Iya. Ada nggak spoiler nih? Spoiler konsep atau genre lagunya kira-kira bakal seperti apa sih? Sama ini, gue mau bacain. Gue pengen lu baca. Iya. Ini yang menurut gue pas baca ini jujur gue sedih banget sih. Ini lebih ke, ini dia fans lu kayaknya. Iya. Yang kayak menyayangkan orang-orang yang kayak nge-bash lu di Twitter gitu. Dia bukan sebagai yang antagonisnya di sini, dia sebagai yang justru support gitu ya. Dia nggak tahu loh, gua mau ini, jadi gua kayak tiba-tiba aja lu baca gitu. Jadi dia komen kayak dia tuh sakit hati karena banyak komentar yang nggak ngakuin lu di gitu, cuma karena dia ada blasteran. Lahir di Indo. Tuh kan? Nyokap gue juga lahirnya di Indo. Bokap gue juga lahirnya di Indo. Nah iya. Kalau udah lahir di Indo, itu lu sudah berhak
memiliki kewarganegaraan Indonesia. Betul. Terus di negara kita ini. Iya. Gue mikir ya nggak ada bedanya Indonesia sama Amerika. Kenapa? Karena di Amerika juga banyak suku bangsa semuanya ke Amerika gitu kan. Iya. Tapi di Amerika ya udah orang-orang ngakuin, oh memang dia orang Amerika, ya udah gitu aja. Iya. Tapi Kenapa kalau misalnya di Indonesia harus kayak dibeda-bedain gitu tuh loh? Dan iya, padahal kan juga sebenarnya Indonesia itu berbagai macam suku bangsa. Iya, kan? itulah kenapa semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Makanya. Terus kayak kalau gitu gue orang Jogja dong, bukan orang Indonesia. Orang Jogja punya keraton saudara-saudara. Iya. Maaf ya, kerajaan sendiri makanya, gitu. Iya. Ya kan kalau gitu gue orang Jogja dong. Gue negara. Karena lu emang Jogja. dari kecil sebenarnya di Jogja kan? Iya. Jujur gue sedih loh. Gue yang pernah makan bareng sama bapaknya Lodi, sama kakaknya, sama ibunya waktu kita ada job di Bandung. Iya. Kayak mereka semua ngomong bahasa Indonesia, medok semua. Indonesia banget gitu, kayak ya bedanya mereka emang ya keturunan Chinese yang tinggal di Indonesia, tapi emang bukan berarti mereka bukan orang Indonesia, mereka orang Indonesia. Ya kayak lu orang mana? Dan gue gak ngerti aja sama orang-orang yang tetap udah dikasih tahu lu orang Indonesia tetap gak yakin, kayak ngomongannya tetap enggak si Lodi mah pansos doang sama Indonesia. Terus kayak gue pernah itu kan, dia kan nggak pernah tunjukin KTP sama paspornya dia gitu kan. Emang gue harus sampai tunjukin KTP gue. Iya. Emang gue harus sampai tunjukin paspor gue. Gue lihat tadi dia daftar Gojek itu pakai scan KTP. Jadi ya sebenarnya tunjukin KTP itu gak wajib gitu ya. Dan itu sebenarnya itu privasi orang. Itu privasi orang, KTP dan paspor tuh. Saudara-saudara, lu bisa di iya. menyebarluaskan ini orang itu lu bisa kena apa namanya? RUU saudara-saudara itu privasi. Dan itu sih gue juga banyak banget juga orang yang bilang kan kayak yang oh lu apa sih kayak salty itu apa ya, kayak lu iri sama Dita dan lain-lain. Terus kayak ada fans gue yang fansnya Dita sama fansnya gue ntar kayak ada yang tengkar gitu kan. Gue sama Dita ngeliatin komen itu ketawa-ketawa aja tau gak sih? Tuh, itu adalah sebuah klarifikasi langsung dari Lodi bahwa dia sebenarnya fansnya dia sama fansnya Dita bertengkar itu main saling bangga-banggaan. Dita sama Lodi tahu dan ketawa-ketawa. Iya, lu lihat nggak itu? Apaan? Ada yang tengkar-tengkar. Kayak gitu. Kita nggak pernah ngomongin gitu juga tuh loh, kayak udah. Nggak penting sebenarnya. Iya. Mungkin itu kali yang dirasain sama dua idol yang fansnya saling fan war ya. Iya, dan gue juga mikirnya tuh gini tuh loh. Gue waktu itu kan pernah nih upload itu kan, yang gue kirim juga. Iya, ini sampai dia nge-highlight story lu loh. Iya. Gue nggak ngomongin Dita di sini. Gue cuma nyeselin aja kenapa orang Indonesia yang emang orang Indonesia lahirnya di Indonesia, emang gede di Indonesia, yang lahirnya makan gudeg saudara-saudara. Iya. Itu cuman gara-gara mukanya nggak mirip orang Indonesia dicaci maki. Iya. Sama aja kan kayak Agnes Monica. Iya. Waktu itu waktu itu juga kejadian nggak sih? Iya. Si Agnes Monica. Iya. Lupa gue kejadian detailnya, gue nggak berani. Ini takutnya salah detailnya. Iya, gue juga nggak pernah Ya pokoknya pernah terjadi lah. Iya gitu kan. Sejujurnya juga Agnes Monica ke luar negeri bawa Indonesia. Iya. Ya kan? Gue ke Korea juga banggain Indonesia. Gue banggain gue pakai apa namanya? Lu bahkan tahu, misalkan ibaratkan Lodi nggak ada lah di dunia ini. Lu tahu kan Indonesia tuh dari semua warna kulit ada. Makanya hitam, kuning, sawo mateng, biru kalau ketonjok ada. Semua warna kulit ada di Indonesia. Betul. Iya, kayak itu aja sebenarnya lu sudah kayak lu ngapain membatasi diri lu ketika lu tahu di Indonesia ini sebenarnya ada beragam macam manusia gitu, dan mukanya juga emang macam-macam, dan kita bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kenapa lu bisa-bisanya ngejudge orang? Kayak lu paling tahu si Lodi ini lu doang nih yang tahu nih bahwa Lodi ini bukan orang Indonesia gitu. Tapi ada sebuah misteri. Kenapa idol K-pop yang dari Indonesia itu dari Jogja semua? Lu nggak merasa itu? Gue ini pernah ngomong juga sama Dita cerita. Iya. Kenapa dari Jogja semua ya? Karena gue tahu.
katanya gitu. Iya, maksudnya kebetulan yang sangat wow banget sih dua-duanya di Jogja gitu. Tujuan utama gue buat berkarir di dunia musik kan bukan gue dari Indo, itu kan bukan itu. Iya. Gue cuman mau berkarir di dunia musik. Jadi kalau misalnya emang Tuhan berkenan buat aku bisa dikenal di dunia musik, ya aku pengen dikenalnya sebagai dari karyanya, gitu kan. Yang sampai sekarang ada macam-macam itu cuman kayak yang disayangkan gitu sih kalau gue. Kayak disayangin aja. Itu apalagi disayangkannya ketika lu bermaksudnya tulus membangga-banggakan Indonesia di Korea, malah disangkanya pansos sama Indonesia. Makanya itu aduh, nggak ngerti lagi gue. Sampai dia ada tuh, sampai ada tuh. Terima kasih Om. Barusan apa kayak terhenyong gitu ya, terharu banget ya. Iya. Sampai ada fakta-fakta dia sampai tahu ini loh. Dulu tuh kalau ke airport Lodi pasti mencar kepisah karena paspor dia beda sendiri, suka diledekin member juga katanya. Dia sampai tahu itu loh. Kok bisa tahu ya? Gila. Itu benar. Iya. Kok bisa tahu? Ya itu beneran saudara. Itu beneran loh. Lain gue beda. Iya. Soalnya kan kalau misalnya waktu keluar dari Korea kan sama semua kan. Iya. Tapi waktu balik masuk Korea lagi kan lainnya beda. Beda lainnya. Apa namanya? Jalurnya orang Korea sama orang foreigner. Ini dia tahu, ya ampun. Terima kasih. Itu doang sih yang pengen gue tunjukin ke lu. Terima kasih banyak. Lu pas baca kayak merasa hati lu tergerak, kayak apa ya? Tersentuh gitu ya? Iya. Pada satu titik tuh sebenarnya gue kayak ya udah deh, orang Indo mau ngomong apa juga terserah gue. Bener gue kayak yang bodo amat terserah, tapi kayak yang gue cuma ngelakuin apa yang gue mau lakuin. Apa yang gue anggap itu benar gitu. Jadi ya udah masa depan lu ya. Sekarang juga masih juga banyak itu kayak yang luar negeri, fans Jepang, fans Amerika yang kirim suratnya pakai bahasa Indonesia, we. Oh iya. Gue beneran kayak yang mereka belajar. Oh, belajar. Waktu dulu di Jepang itu juga sampai ada anak yang masuk sastra Indo di Jepang. Oh iya, fans lo? Iya. Anjir. Jadi bener tulis surat 3 lembar itu pakai bahasa Indonesia. Wah. Kayak yang gila. Kayak hal-hal seperti itu sih yang kayak bisa jadi penyemangat lu berkarya gitu ya. Iya, kayak yang banyak yang nggak mendukung, tapi juga dukungan hal kecil kayak gitu. Kayak bener-bener kayak yang bikin kayak gue masih ada yang nunggu nih. Iya. Dan itu juga sih yang kayak yang hal-hal yang kecil-kecil yang kayak ya ini nggak kecil sih, saudara, terima kasih banyak. Hal kecil, yang besar, yang kecil, semuanya itu kayak yang tadi gue bilang sih, kayak harapan gue dan kayak visi misi gue sekarang ini bikin albumnya itu lebih ke kayak yang pengen kayak terima kasih nih udah masih tungguin gitu sih kalau gue. Saya berhasil membuat Lodi terharu hari ini. Nih, sekarang kita pergi bahas lagi. Oke. Kita ke kehidupan belakang panggung musik show. Nah, sebagai yang pernah menjalani, iya nih. Bagaimana sih gambaran kehidupan idol di belakang panggung? Ya biasanya kayak Rookie, apa yang dilakukan oleh Rookie? Kalau Sambe biasanya gimana Sambe? Apakah seorang Rookie dapet perlakuan yang kayak tidak mengenakan, kayak nggak dapet ruang tunggu lah, atau ruang tunggunya jelek? Itu sih kayak apa ya? Kalau masalah ruang tunggu itu biasanya grup gue kan gede bang, orangnya banyak banget ya. Jadi mau nggak mau ruang tunggunya gede. Oh iya. Jadi ya itu sih, tapi ya jelas pasti ada lah, ada kayak yang kalau udah yang berkarya yang sonde itu ya pasti jelas ruang tunggunya yang lebih bagus. Iya. Sebagainya. Tapi kalau mau dibilang kayak yang ruang tunggunya jelek gitu tuh enggak juga ya. Ya kayak yang biasa aja sih sebenarnya kalau gue. Berarti secara ini sebenarnya ya enggak bukannya tidak adil, tapi kayak lebih ada kayak sesuai sama pencapaiannya. Iya. Kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya atas, tengah, bawahnya tuh nggak ada, ya udah tengah sama atas gitu ceritanya.
Terus kalau interaksinya sama idol lain di belakang panggung tuh biasanya gimana sih? Jadi ini beda ya saudara-saudara. Iya mungkin ini yang lu alamin aja mungkin bedanya ini beda adalah, idol beda pengalaman. Bedanya ini adalah sebelum dan setelah COVID. Nah. Kalau sebelum itu kan biasanya emang ini bukan interaksi ya sebenarnya kayak sebelumnya itu kan emang contohnya kayak Music Bank. Nah, Music Bank itu kan berarti pagi ada itu kan Chugunjil yang pagi-pagi di foto-foto itu, tau kan? Itu terus habis itu semuanya masuk, semuanya rehearsal, semuanya di situ terus sampai selesai di situ terus kan ceritanya. Iya. Jadinya di gedung itu terus. Di situ terus. Jadinya ntar ada yang kayak kesenggol sama minta. Oh gitu. Paling interaksinya sih gitu-gitu doang sih biasanya. Kalau kesenggol lawan jenis tuh gimana? Kayak ada malu-malu gitu sih? Enggak juga sih biasanya. Cuman kayak biasa aja gitu. Maaf. Biasanya gitu sih doang. Enggak terlalu gitu banget sih tapi kalau sekarang pas karena COVID ya mereka jadi datang rekam pulang. Oh iya. Jadi nggak bakal sempet ketemu. Iya. Nggak bakal sempet ketemu kayak grup lain dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu sebelum COVID kan kayak di belakang kan pasti rame banget interaksi gitu kan. Iya sih, kayak mungkin nggak terjadi kayak flirty-flirtyan gitu di belakang panggung. Mungkin pasti ada sih, pasti ada. Pasti walaupun gue tidak menangkap ya kan, tapi pasti ada. Tapi ada. Kayak daripada cewek cowok tuh mungkin lebih gampang kayak interaksi kayak yang sohib lah teman-teman gitu ya. Iya, kayak cowok-cowok gitu kan. Gue udah pernah dengar katanya gosip-gosipnya juga ada manajer yang kong kali kong sama idolnya untuk membantu dia dating gitu. Ada juga lah. Ada juga pasti. Ada. Tapi itu juga biasanya kayak yang walaupun lo nggak menangkap tapi kan lo pasti pernah dengar gosip-gosip itu kan. Pernah juga kan kayak biasanya juga kayak gitu kayak yang itu tergantung manajer juga, tergantung anak-anaknya juga. Tapi kalau misalnya masih kayak yang rookies banget gitu sih biasanya nggak bakal berani sih ya. Iya. Kalau misalnya sudah kayak yang sudah kayak menengah ke atas gitu kan, minta nomornya dong. Bisa gitu atau nggak gitu terus kayak jalurnya kayak yang jalur ngeles gitu kayak yang manajernya minta nomor manajernya sebelah, terus ntar kayak sambungan gitu. Atau gitu sih biasanya. Tapi itu juga tergantung manajer juga sih, tergantung company juga. Ntar kalau ketahuan ya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang jadian dari belakang backstage pun itu kayak harus serba hati-hati banget. Iya. Soalnya beneran semuanya kayak ada matanya kan di situ. Dan bener-bener nggak cuman manajer, bahkan kayak apa ya? Hair makeup itu kan semuanya di situ semua. Kan semuanya dengar, semuanya bisa lihat kan. Kordi gitu ya. Iya. Dan kordi itu kan juga kadang-kadang nggak cuman ituin satu grup aja kan. Iya. Oh, jadi ada yang sambilan juga dia ada sambilan inin grup lain. Iya. Jadi biasanya itu stylist team tuh ada banyak kan. Stylist team tuh ada banyak tapi ada kayak warehouse yang besar. Hampir setiap warehouse tuh ya isinya sama-sama gitu, mirip-mirip lah ya, mirip-mirip juga yang banyak barang-barang yang mirip juga, tapi kayak biasanya satu warehouse itu ntar stylist team yang pakai warehouse itu ada beberapa gitu kan, kayak misalnya ada stylist team 4, oh itu di warehouse A gitu ceritanya, ya udah ini di dalam situ kadang-kadang ada yang ketinggalan dan saya kan nggak tahu gitu kan, gitu. Pertanyaan pamungkas nih sebelum kita sudahi vlog. Ini pertanyaan paling seru nih. Apa nih? Pernahkah Anda menangkap ada salah satu member grup Anda yang sedang menggebet wanita? Gitu. Saudara-saudara. Tapi nggak usah nyebut nama. Saya berharap bisa. Berhubung nggak ada HP. Oh enggak maksudnya kelar. Oh iya bener lupa. Gue goblok banget pertanyaan gue ya.
Enggak, maksudnya ya tapi kayak tanpa HP itu berarti yang lu lihat mereka sebenarnya susah untuk kayak dapat gebetan gitu, susah ya? Sama sekali nggak ada kan? Sama sekali nggak bisa juga. Bahkan bener-bener kayak yang apa sih, kayak desperate banget, kayak kesepian gitu ya. Misalnya desperate banget, kasih gue nomor HP lu. Misalnya ketemu di music show gitu ya, misalnya ini nggak pernah terjadi tapi kayak misalnya nih mungkin akan terjadi. Ini banget minta nomor HP lu tapi gue nggak punya HP. Oh iya. Gue bisa email itu adalah satu diam-diam, dua berhubung gue kan belajar musik. Gue belajar musik jadi sama sama depionim gue, ya udah lu boleh pakai MacBook buat itu musik gitu kan ceritanya, buat bikin musik, buat belajar musik. Dari situlah gue bisa meng-email orang gitu. Tapi yang member lainnya itu sama sekali. Oh, jadi di komputer itu lo email gitu ya? Iya. Email aja udah sedih banget sudah sebenarnya. Iya, berinteraksi sama ya orang-orang, teman-teman lewat email aja itu udah sedih banget sih. Dan anak-anak yang lain itu kayak sama sekali nggak ada komputer. Kayak hidupnya kayak nggak ada HP. Kayak gitu aja gitu di dorm tuh. Biasanya keseharian mereka ngapain sih kalau lagi kita nggak ada jadwal? Apakah ada game konsol di? Nggak ada. TV tapi ada kan di dorm? TV ada sih, tapi kayak sama One For You itu bener-bener hell banget sih. Kita nggak ada satu hari kosong. Oh iya. Jadi bener-bener setiap hari itu ke tempat latihan. Oh iya, walaupun lagi nggak ada jadwal kerjaan gitu, harus tetap ada jadwal latihan tiap hari. Jam 10 sampai tidak ada. Maksudnya dari jam 10 pagi sampai tidak ada tuh maksudnya? Nggak ada waktu pulangnya. Jadi oh iya, bisa pulang jam 2, bisa pulang jam 3, terus ntar kalau misalnya udah itu diawasin itu, nggak boleh pulang sebelum. Biasanya sih latihan itu kan. Jadi kita kenapa kalau kita kebanyakan kayak sibuknya itu karena aktivitas di Jepang itu kan kita ada kayak cover lagu, terus kayak yang harus persiapin kayak stage gitu yang buat di Jepang dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalian sibuknya itu. Jadinya kita waktu ada kayak rutenya itu adalah waktu kita keluar album itu di music show itu kita persiapan buat Jepang. Yang selesai music show tuh kita persiapan buat Jepang. Oh. Jadi nggak ada waktu istirahat. Oh iya. Latihan buat Jepang pokoknya. Iya, pokoknya latihan buat konser Jepang. Selesai music show kita langsung ke Jepang. Jadi hari itu juga kadang-kadang kayak gitu. Atau kayak setelah 1 minggu 2 minggu, dan itu juga semuanya harus persiapan buat yang Jepang. Tapi begitu sampai Jepang, kita persiapan buat yang musik show, lagu selanjutnya. Oh, lagu selanjutnya. Ya udah gitu terus nggak ada apa namanya. Di Jepang pun dicobain studio latihan berarti. Iya. Jadinya kita selesai konser pun latihan dan lain sebagainya gitu. Ada satu fun fact, Lodi pernah cerita sama gue waktu di Bandung. Apa? Itu saking bosannya latihan, anak-anak kalau denger lagunya sendiri tuh sampai kayak iya kan. Dan tapi itu sih nggak cuma guru gue sih. Iya, maksudnya itu sering terjadi di grup K-pop lain kan, karena mereka latihan satu lagu itu yang sama itu kayak beratus kali kan pasti. Sebelum latihan nari itu aja lu harus dengerin itu buat rekaman. Iya. Lu rekaman, dengerin terus, masuk koreografi lu dengerin terus. Ntar koreografinya kalau misalnya ada yang berubah tambah dengerin terus. Iya. Lu aktivitas itu dengerin terus. Terus di musik show harus pura-pura tetap excited mendengar lagu itu, iya kan? Ini sisi gelap idol K-pop guys, ya kan? Itu yang mungkin orang udah banyak menduga tapi tidak menyangka bahwa itu benar-benar terjadi. Iya, sampai gue pernah cerita alarm untuk bangunin anak-anak, teman-temannya Lodi adalah lagu mereka sendiri. Karena saking bosennya, saking muaknya mereka ketika denger lagu sendiri kayak udah tidak gitu ya. Matiin. Tiba-tiba lagi ngomong Nekoya, saudara-saudara. Tapi
tahu di belakang panggungnya seperti apa. Betul. Gokil. Cukup menarik perbincangan. Terima kasih Bapak Edward atau Lodi. Terima kasih juga jamuan makanannya. Ya, semoga perbincangan hari ini menarik ya. Saya juga terima kasih karena sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan acara keluarga. Ini bener-bener, jadi kita syuting hari ini, besok nih si Lodi ini udah berangkat ke Jogja untuk acara keluarga. Betul. Jadinya kayak terima kasih juga sih. Iya, dan untuk Anda yang menyangka ketika video ini tayang Lodi masih ada di Indonesia, itu salah besar. Karena video ini direkam jauh sebelum Lodi meninggalkan kembali ke Korea apa sih? Ya pokoknya itulah. Pokoknya pada saat video ini tayang itu Lodi sudah ada di Korea. Itu sekali. Waktunya tinggal sebentar lagi saudara-saudara. Nah, untuk Lodi debut gitu. Karena dia tunggu saja. Spesial buat kan. Spesial hanya di channel Alfiandi. Dan jangan lupa subscribe juga channel Lodi Official, nanti gua taruh di deskripsi linknya gitu ya. Ada Instagram juga. Jangan lupa support juga nanti Lodi, mungkin pas video ini tayang udah bentar lagi Lodi menuju debut. Betul. Gitu. Jangan lupa di streaming terus MV-nya. Ada album fisik kan ntar? Itu masih dalam perbincangan. Oh ya udah, yang penting tapi ya, udah pasti kan ada di aplikasi-aplikasi streaming dong, iya, udah dimasukin kan nanti. Tentunya. Ya. Jangan lupa ya, mungkin supportnya dari hal-hal kecil seperti itulah ya. Betul. Tetap streaming gitu ya. Oke. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.